Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Nur Nafiiyah. Saya sebagai dosen. Kalau mau ngecek dosen itu di mana ngeceknya? Biasanya dari Google Scholar bisa atau dari Sinta. Dengan di search yaitu author di sini. Kemudian tuliskan aja Nur Nafi gini aja. Nanti muncul yang namanya ada tulisan Nur Nafi. Nah, saya ada di kampus Universitas Islam Lamongan. Selain itu, saya sebagai konten kreator bisa dicek di channel saya, namanya juga sama Nur Nafiiyah. Di sini bisa dilihat saya sudah membuat playlist ini nanti bisa dicek. Oh, saya mau nyari apa, bisa dicek. Biasanya kalau saya belajar itu lebih mudah lewat laptop ya. Jadi nanti kalau mencari lebih layarnya lebih lebar, jadi bisa memudahkan. Mulai dari logika Fuji ada, regresi linear ada, clustering ada, prediksi juga ada. Ataupun yang berhubungan dengan klasifikasi. Nah, yang berhubungan dengan citra juga ada. Saya di sini ada materi pengolahan citra atau saya jadikan satu kesatuan mulai dari kecerdasan buatan, pengolahan citra digital atau data mining saya jadikan satu kesatuan di sini. Terus selain konten kreator saya punya usaha Naya Fada Akademik. Usaha ini yaitu kursus tatap muka online. Nah, di sini nanti bisa dicek. Caranya daftar, cukup menghubungi nomor yang ada di sini, menentukan jadwal sesuai kesepakatan bersama. Karena saya juga mempunyai kegiatan sebagai mahasiswa S3. Terus di sini nanti cara mendaftarnya cukup WA atau menghubungi lewat ini. Bisa. Terus nanti kita sesuaikan kesepakatan bersama dan kita akan menentukan hari, kemudian kita lakukan Zoom, kita meeting, kita belajar bersama, dan nanti pembayarannya setelah tatap muka pertama. Itu profil saya. Selanjutnya saya langsung mulai. Di sini sudah saya kasih judul. Saya akan membuat analisa ya. Analisa terkait data Pegas PGAS yaitu harga saham. Data ini nanti saya tuliskan di deskripsi, saya ambil dari website ini investing.com. Terus saya pilih yang perusahaan gas negara Persero. Terus saya nanti milih yang di sini ya, historical data. Terus silakan dipilih mulai dari periode kapan sampai kapan ini bisa diambil. Saya kalau datanya sudah saya download ini mulai tahun 2021 sampai 2009. Maaf, saya menyebut mulai tahun 2019 sampai 2021. Jadi ini urutan datanya, yaitu 2019 sampai 2021. Terus misalkan enggak nih, saya mau ngambil yang baru, saya mau ngambil atau saya tulis langsung di sini mulai dari 2021 tanggal maaf saya mulai dari 2020 aja dengan 1 sampai ini sampai tanggal 30. Nah kayak gini saya download, itu caranya ngambil. Saya pakai Google akunnya, jadi harus punya akun. Silakan gunakan Gmail, insya Allah sudah bisa. Ini nyeting lagi bentar. 2020 ya, tadi saya menyeting mulainya. Oke. 2020 tanggalnya tanggal 1 30 2020. Udah saya download.
ini data yang terbarunya. Saya taruh di sini. Ambil yang, nah, file sudah dalam bentuk CSV. Nah, ini sudah penjelasan terkait datanya. Nah, menganalisanya apa? Saya menggunakan model time series dan saya menggunakan model kasual. Ini sudah saya sebutkan metodenya. Yang pertama model time series. Nah, saya menggunakan 2 buku acuan. Buku acuan yang pertama, kalau saya lihatkan home-nya. Nah, ini quantitative analysis for management. Nanti terus di sini ada chapternya. Saya ambil yang forecasting. Saya perbesar dulu. Nah, di sini untuk melakukan forecasting bisa menggunakan model time series ataupun model kasual. Di sini dijelaskan contoh model time series, metodenya ini saya pakai 2, moving average sama exponential smoothing. Sedangkan yang kasual nanti saya menggunakan yang tidak ditulis di sini, yaitu Fuzzy Mamdani sama regresi linier. Oke. Selain itu, saya juga sudah membaca sedikit, walaupun saya nggak pintar bahasa Inggris, tapi di sini saya juga menggunakan buku yang pernah saya download. Ya, ini saya tampilkan home-nya. Nah, ini yaitu Mathematical Foundation of Time Series Analysis. Ya, saya hanya membaca sekilas, caranya seperti apa, walaupun saya nggak pintar di matematika banget, karena saya memang bukan jurusan matematika. Tapi sejak saya sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, saya suka matematika. Dan dulu sempat ngambil jurusan matematika sebelum saya ke informatika. Karena kemampuan di saya nggak terlalu tinggi, grade kampus yang saya tuju, saya dulu itu ngambil jalur PMDK. Nah, kampus yang saya tuju akreditasinya A atau grade-nya A, sedangkan kemampuan saya mungkin nggak seberapa tinggi. Nah, akhirnya saya nggak lolos di PMDK. Nah, terus akhirnya karena ada kendala, saya pernah cerita di YouTube saya juga, di konten saya, bahwa saya dulu itu orang tua saya, ayah saya meninggal, bapak saya, sehingga saya tidak bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri. Dan di situ akhirnya saya harus berhenti 1 tahun. Alhamdulillah kampus Unisla memberikan beasiswa dan saya bisa kuliah di informatika prodinya. Nah, kalau saya baca di sini time series, tetap di sini ada acuan waktu ya. Ini or equivalent. Equivalent itu berarti rumusnya yaitu himpunan indeks elemen indeks. Jadi dia akan melihat XT itu nilainya, di mana T itu adalah periode. Dia akan memanggil waktu, jadi dia akan melihat berdasarkan waktu. Ya. Misal saya menggunakan waktunya 3 periode, jadi kan dia melihat periode berikutnya. Hampir sama seperti rumus di sini. Kalau saya menggunakan moving average, saya tampilkan langsung ke rumus moving average. Nah, ini ya. Kalau di sini lebih enak, ini bahasa manusia. Kalau yang ini murni bahasa orang matematika. Jadi kalau kita nggak terbiasa mengenali rumus-rumus, ya memahaminya memang agak susah. Kalau saya memang suka matematika, jadi mau nggak mau ya, maksudnya seperti ini gitu ya. Ini adalah simbol-simbol matematika. Saya lanjut. Nah, kalau ini bahasa manusia, lebih memanusiakan. Di sini sum of demand in profit and periode. Jadi di sini ada acuan N. N itu adalah waktunya, periodenya. Kalau kita tetap mengacu waktu itu adalah ini, ada date ini, enggak. Ya, dia hanya sebagai urutan ya. Ini adalah indeks. Jadi yang dibaca adalah kita melihat bahwa urutan waktunya itu enggak akan dihitung. Ya, enggak akan dihitung karena di sini dia hanya sebagai urutan saja atau indeks. Nah, di kalimatnya juga sudah jelas bahwa ini adalah N periode, atau kalau di sini istilahnya adalah call observe. Observe itu melihat time seriesnya, waktunya. Terus saya lanjut. Nah, berarti kita urutkan dari tertua boleh, termuda boleh, tapi saya lebih suka yang dari tertua karena beberapa contoh yang saya lihat di sini. Nah, ini ada contoh hitungannya. Nah, ini dia urutannya dari tertua.
Nah, sedangkan waktu ini kan ada bulan, ada tanggal, ada tahun, maka kita nggak akan membaca itu. Kita hanya pakai urutan. Jadi, langkah pertama, kita urutkan dulu, sort, kita urutkan berdasarkan date-nya, kolom date, dari yang tertua, all the news. Oke, selesai. Ini sudah urutannya. Saya simpan. Berikutnya, kita cek apa benar ini datanya nanti dalam bentuk angka, ya, dalam bentuk angka. Karena nanti kalau kita menggunakan, saya nanti mau menggunakan analisis hitungan manualnya di sini, di Excel untuk yang model yang moving average, time series moving average, exponential smoothing juga menggunakan Excel. Jadi semuanya ini menggunakan Excel. Terus, sedangkan yang model kasual, nah, yang kasual tadi yang di atasnya, saya akan menggunakan fuzzy Mamdani sama regresi linear, menggunakan MATLAB. Karena tahapan dari fuzzy itu ada difusinya. Untuk rumus difusinya fuzzy Mamdani itu menggunakan integral, dan rumus integral itu kalau dibuat coding saya belum menemukan baik itu menggunakan bahasa PHP, bahasa Visual Basic. Sehingga saya harus menggunakan MATLAB. Di situ sudah disediakan fungsi atau library-nya. Terus saya lanjut rumusnya. Misal saya menggunakan moving average yang pertama, saya menggunakan contoh kalau di sini 3 periode, ya berarti ikuti rumus ini, ya rata-rata kan berarti sebelumnya 3 periode. Oke, saya ambil ini, saya simpan dalam bentuk Excel. Karena rumusnya nanti biar ini Pegas 2020-2021. Maaf, 22. Oke, saya lanjut. Kita mulai dari di sini saya buat number. Nah, kelihatan kalau sudah number. Saya hilangkan koma. Dah. Terus di sini lagi saya mau memprediksi apa harus tahu. Karena yang di sini T itu waktu, Y-nya adalah data aktual, F-nya adalah hasil prediksi. Nah, saya pakai di sini F yang moving average, MA. Ya, F itu hasil prediksi moving average. Kalau saya menggunakan 3 periode berarti ini urutannya. Nah, ini average-nya berarti sama dengan average boleh 3 periode gini. Terus yang namanya analisis berarti kita harus tahu tahapannya. Kan tadi data preparation sudah. Nah, ini proses membuat modelingnya. Membuat modelingnya berarti tadi saya menentukan bahwa nilai rata-rata moving average yang saya pakai adalah 3 periode. Nah, terus dilakukan evaluasi. Analisis berarti melakukan evaluasi. Kalau di buku ini, cara melakukan evaluasi banyak. Salah satunya ada menggunakan MAPE. Ini rumusnya MAPE. Data aktual. Error dibagi data aktual. Error berarti nilai aktual dikurangi selisih. Intinya selisih ya, dari nilai aktual dikurangi hasil prediksi dibagi aktual. Kalau menggunakan MAPE. Sedangkan kalau menggunakan MSE, error dikuadratkan dibagi N. Error itu adalah selisih R. Ini ya, data aktual dikurangi. Nah, ini. Error itu data aktual dikurangi hasil prediksinya. Nah, kalau mau menggunakan MAT, ya ini. MAT itu rumusnya insya Allah nggak beda jauh dengan MAE. Jadi saya tulis di sini, misalkan saya menggunakan MAE atau MAT, rumusnya sama, yaitu selisihnya. Selisihnya itu berarti hasil. Aktualnya, aktual dikurangi selisih error. Seperti ini. Terus ini bisa dilanjut. Ya. Kalau nggak percaya, nah kayak gini. Nah, B3, nah ini kan, sampai B5, jadi 33. Jadi enaknya rumus ini sudah bisa digeser. Ini juga secara otomatis bisa digeser. Nah, B5, sekarang B6, nah hasilnya bisa dilihat rumusnya. Bisa memahami rumus ya. Terus kita geser sampai bawah.
Misal kalau kita menggunakan nilai number, seperti ini hasil prediksinya, dan selisih errornya seperti ini. Kalau mau total selisih error, itu berarti average. Apapun rumus average itu pasti bagi N. Nah, ini pasti rata-rata. Otomatis kita harus merata-rata. Oh, selisih errornya untuk yang moving average, yaitu kita buat average. Nah, nih nilai selisih errornya rata-ratanya adalah 37,11. Kalau per barisnya seperti ini. Penting nggak sih orang informatika mengetahui rumus? Kalau saya, karena memang bidang penelitian saya, kalau kita cek di schoolernya, memang ada pilihan di situ. Nah, kalau memang bidang penelitian saya tentang komputasi cerdas, itu berhubungan dengan data, tabel, citra, dan di sini ada metode, wajib memahami rumus. Rumus memang nggak harus dihafal. Saya juga nggak pernah menghafal rumus, tapi dipahami. Terus berikutnya eksponensial smoothing. Moving average-nya sudah. Saya tulis di sini bahwa selisih error menggunakan harus sama semua. Nanti kalau misal menggunakan Maya atau Mat, ya semua menggunakan itu. Yaitu tadi 31, bentar saya nggak hafal. 37,11. 37,11. Kita lanjut ke eksponensial smoothing. Rumus eksponensial smoothing kita cek. Rumus eksponensial smoothing yaitu, kalau ini ada matematisnya, rumusnya. Kalau yang atasnya tadi, nah ini dalam bahasa manusia yaitu last periode, hasil prediksi terakhir, ditambah alfa, nilai alfanya bisa kita setting antara ini, ada keterangan ya. Alpha adalah bobot atau something constant that has a value between 0 and 1. Jadi nilai dari alpha itu bisa disetting antara 0 dan 1. Jadi bisa 0 boleh, 1 boleh, atau 0,6 boleh, terserah. Last period actual demand, jadi data aktual yang terakhir dikurangi hasil prediksi. Nah, maka saya gunakan rumus ini lebih mudah kayak gini. Ada orang beda-beda ya. Kalau sukanya yang tadi, monggo. Kalau saya lebih suka kayak gini. Paham? Oh, FT. Berarti data yang saya tulis di sini exponential smoothing disingkat ES, eksponensial S smoothing. Jadi salah nulis F ES. Terus saya samakan, saya menggunakan urutannya, berarti ini misalkan average-nya. Saya kan mau memprediksi ini, berarti tadi rumusnya ini ya, 22 misalkan. Nah, saya geser dulu. Oke. Kemudian kita lanjut ke rumus. Ini tadi sudah FT itu periode prediksi sebelumnya. Terus YT-nya itu ya tadi sebelumnya dikurangi FT. Alfanya misalkan saya gunakan 0,6. Nah, ini bisa disetting, penelitiannya itu bisa disetting alfanya berapa, pengaruh enggak. Nah, saya buat 0,6 ya, saya tulis di sini. Ini tadi yang FT terakhir, berarti saya harus memprediksinya di sini ya, yaitu FT. Dilihat rumusnya, nanti bisa saya kembalikan lagi ke rumus, dikalikan alfa, ini dikunci alfanya, dikalikan YT-nya ini dikurangi FT. Saya kembalikan lagi rumusnya. Misalkan saya memprediksi ini Maret, misal saya lebih mudah mengatakan Maret. Berarti di sini adalah FT-nya adalah Februari, YT-nya adalah Februari, FT-nya adalah Februari. Berarti saya sampaikan lagi, saya kalau memprediksi ini 6 Januari, berarti FT-nya adalah 3 Januari, terus YT-nya adalah 3 Januari. Nah, ini rumusnya. Ini bisa digeser, kalau nggak percaya, nah ini bisa dilihat ya.
Kalau sudah, bisa digeser semua. Ini hasil prediksi yang eksponensial smoothing aslinya. Nah, masih belum selesai. Udah. Ini yang murni hasil prediksi. Ya, ini adalah murni hasil prediksi FT-nya. Karena tadi yang dilihat kalau moving average di sini saya juga samakan selisih errornya dari sini naik kok mat. Nah, dari sini absolut rumusnya data aktualnya di sana dikurangi hasil prediksinya. Ini yang hasil prediksinya asli. Rumusnya yang ini. Udah, kita geser. Terus kita cari rata-rata. Average. Rata-ratanya 29, lebih kecil. Ini saya pakai modelnya kayak gini. Dari mana ini? Dari average yang sebelumnya. Saya pakai 2 ini. Nah, kayak gini. Kalau misal saya buat dalam bentuk angka, number, udah 2 digit di belakang. Nah, selisihnya 29,91. Saya tulis di sini selisih error 29,91. Berikutnya yang Fuzzy Mamdani. Tahapan Fuzzy Mamdani yaitu saya tuliskan di sini tahapannya adalah menentukan grafik keanggotaan. Grafik keanggotaannya sesuaikan variabel input. Karena kasual berarti saya menggunakan variabel inputnya. Nah, variabel inputnya adalah open, high, low. Misal kalau ada yang tanya, Bu, berarti caranya memprediksi harga berikutnya gimana? Kalau time series berarti menceritakannya adalah kalau saya mau memprediksi tanggal 29 bagaimana, ya disesuaikan rumusnya aja. 29 Januari 22 berarti data aktualnya harus tahu berapa misalkan. Terus di sini ya kita ikuti rumus di atasnya. Oh, average 3 periode sebelumnya. Berarti ini dicari rata-rata, nanti dapat nilai forecastingnya. Berarti average. Nah, dapat nih. Berarti kemungkinan prediksi menggunakan moving average ini. Kalau eksponensial smoothing, berarti ini dicari rata-rata. Nah, lu ini kok 137, ini kan 0, nggak ada aktualnya. Udah buat kayak gini. Terus ini disesuaikan rumus atasnya. Saya geser aja. Nah, ini kalau yang menggunakan exponential smoothing warnanya hitam gelap itu saya blok. Yang ini yang moving average. Itu caranya disesuaikan. Oh, tadi modelnya adalah 3 periode sebelumnya dicari rata-ratanya. Exponential smoothingnya itu awalnya untuk FT-nya kan rumusnya adalah ada FT-nya. Nah, ini FT-nya pakai 2 sebelum dan hari itu dicari rata-rata, terus YT-nya ya data aktualnya dikurangi FT. FT-nya saya pakai rumus pada hari itu dan satu sebelumnya dicari rata-rata. Ini yang FT-nya. Oke, terus sekarang yang Fuzzy Mamdani. Fuzzy Mamdani di sini menentukan grafik keanggotaan. Nah, Fuzzy Mamdani ini untuk grafik keanggotaannya harus tahu mana variabel input dan mana variabel output. Kenapa kok saya ngomong seperti ini? Ini untuk bahasa orang informatika lebih mudah seperti itu. Bahwa oh, variabel itu bisa diartikan atribut, bisa diartikan parameter, bisa diartikan field atau kolom. Nah, kayak gitu. Nah, karena ini tabel berarti oh, yang sebagai variabel input saya terangkan di sini. Fuzzy Mamdani. Untuk yang variabel input saya yaitu menggunakan open, high, low.
open, high, low. Aduh, ini penempatan saya nggak bisa lihat, maaf. Fokus nulisnya tadi. Terus yang variabel output, yaitu saya price. Dan ini harus ditentukan grafik keanggotaan. Menentukan grafik keanggotaannya itu harus menentukan berapa membershipnya. Membershipnya itu berarti keanggotaannya. Saya taruh di sebelah sini. Membershipnya. Terus berapa batas-batasnya. Nah, karena grafik itu kan ada batas. Loh, apakah harus betul? Iya, kalau nanti di MATLAB misalkan saya pakai MATLAB grafiknya, membuat grafiknya, unfish, edit. Nanti juga ada menentukan batas. Nah, ini. Saya buat file, new. Karena tadi Mamdani ya, ada variabel inputnya ada 3. Nah, ini menentukan variabel input toh. Input. Ada 3 loh ya, saya tambahkan loh. Udah. Ini tadi open. Ini tadi high. Ini tadi low. Oke, sudah. Terus batas-batasnya di mana? Ini saya simpan ya. Saya taruh di, saya buat folder prediksi. Nah, ini prediksi saham. Nah, terus di sini diklik 2 kali. Nah, ini sampai mana batasnya di X-nya? Kan ada X, ada Y ya, grafik itu. Jadi kalau kita belajar ini ya memang nggak harus ngelontok itu berarti hafal semua terkait matematikanya, enggak, tapi kita memahami dasar bahwa bahwa grafik itu ada sumbu X dan sumbu Y. X-nya itu apa, Y-nya apa. Y-nya itu adalah nanti hasil dari nilai membernya, biasanya disimbolkan dengan nilai mu. Mu itu kalau di sini rumusnya, saya tuliskan rumusnya. Saya pakai equation yang ini ya, bukan yang arti itu, karena saya lebih suka di sini. Saya pindah, nggak usah dipindah, nggak apa-apa wis. Yaitu nanti kalau grafiknya turun, ini ya, turun itu saya buat if dulu. If jika nilai X kan sumbu X ya tadi, X-nya X lebih kecil sama dengan, nah, ada simbol X lebih kecil sama dengan di sini, pakai itu aja. Mana ya? Oh, di sini. Lebih kecil sama dengan A itu batas yang sebelah kiri. Berarti nilai mu-nya saya tulis koma 5. Mu simbolnya kayak gini. Nah, sama dengan 1. Saya enter. If agak kecil, nanti saya perbesar yang di samping situ. If jika X lebih besar sama dengan sebelah kanan, yang batas kanan saya simbolkan B, berarti mu-nya adalah 0. Jika tidak semua, berarti mu sama dengan, rumusnya adalah B dikurangi batas, B itu batas yang sebelah kanan, dikurangi X, X-nya itu inputannya, dibagi B min A. Udah, ini rumus untuk grafik turun. Grafik turun. Grafik turun ini berarti misalkan saya di sini masing-masing saya buat hanya 2 aja membernya. Nah, membernya hanya 2, yaitu jika harganya turun, naik. Turun, semuanya turun, naik. Turun, naik. Ini juga sama, turun, nah, berarti naik. Jadi semuanya
membernya hanya 2, nanti ada tahap berikutnya, ini masih lanjut membuat grafik dulu. Nah, untuk batasnya berapa? Nah, ini kan ada A dan B batasnya itu. Berarti misalkan saya cari maksimum dan minimumnya dulu. Saya geser ke sini, ini mencari maksimum, minimum. Masing-masing saya tentukan maksimum dan minimum. Max oke, ini minimumnya. Min. Udah. Berarti batas untuk yang grafik output ini. Ya, yang ini berapa? Bentar ya. Saya geser. Saya rubah di sini. C C. Ganti min. Sebenarnya cepetan yang ini ya. Ya sama aja sih wis. Ini rubah-rubahnya di kolom D. Astagfirullahaladzim, saya salah. Saya tadi ada yang makanya kok nilainya sama. Benar. Saya cek dari awal. B benar. C benar. Oh, ini yang D. Ini D. Ini D. Terus yang ini E dan E. Udah benar. Kita tentukan batasnya mulai dari yang di sini saya tulis. Nah, bentar ya. Saya geser ke atas karena datanya tadi lumayan ratusan. Saya copy paste. Maaf. Copy paste yang nilai. Nah, ketemu. Ini untuk batas dari price. Saya kasih apa? Di sini ya output. Terus yang ini adalah batas untuk open, tadi urut-urutannya. Open. Ini tadi batas untuk yang high. Saya pindah geser sedikit ke sini. Di sini adalah yang batas low. Dah, kita mulai dari membuat grafik keanggotaan dulu. Batasnya sudah. Kalau kayak gini kan kelihatan ya. Open batasnya berarti dimulai dari 610 sampai 2170. Oke. Terus naik turun ya, ini saya delete. Saya samakan. Turun. Di sini 610 2170. Nah. Yang naik juga sama. Naik. Terus batasnya di sini 610. Nah, ini grafiknya. Terus yang high. Yang high batasnya kita mulai dari 680 sampai 220. Dari 200. Kita lanjut di sini turun. Berarti di sini 2200. Jadi ini adalah yang A, yang ini B. Oke. Nah, jadi ini adalah yang A-nya, di sini yang B-nya. X ya, X. Terus berikutnya naik. Di sini dimulai dari 680. Dah. Yang low mulainya dari 605, batas atasnya 2130. Hingga ada hanya 2 member, yaitu turun dan naik. Turun
2130. Jadi A-nya adalah 605, terus B-nya adalah 2130. Ini juga sama, naik 600. Udah. Berikutnya yang output. Nah, kalau mau merubah variabel output, bentar, namanya price. Oke, di sini price juga sama. Nah, maaf ini batasnya nggak kelihatan. $605 yang A, B-nya 2160. Terus di sini hanya 2 juga membernya. Nanti lebih mudah ngitung rule-nya. Tahap berikutnya nanti ya saya sampaikan. Turun batasnya 2160. Terus naik 65. Selesai untuk di sini grafik keanggotaannya. Nah, yang rumusnya grafik naik gimana? Saya copy paste ini. Saya tinggal ngedit. Apa ya? Yang penting paham kok. X jika lebih kecil sama dengan A, berarti di sini harus 0, naik ya. Jika lebih besar, X-nya lebih besar dari B, 1. Nah, ini rumusnya adalah X min A, B min A. Udah, ini grafik naik. Setelah selesai, kita membuat rule-nya. Hitungan rule-nya adalah ini kalau kita membuat tabel, kembali lagi kalau nggak salah, kita waktu kuliah di informatika itu di semester pertama atau mungkin semester kedua ada mata kuliah matematika diskrit. Di matematika diskrit kita diajari logika proposisi. Logika proposisi itu menjelaskan pada kita bahwa kalau variabel itu, kalau di sini ya, variabel itu di dalam komputer itu hanya mempunyai 2 nilai, yaitu true dan false. Nah, kayak gitu ya. Terus ya sama di sini juga gitu. Bisa diartikan true itu 1, false itu 0, boleh. Nah, terus kita mencari pasangannya gimana ya? Dulu ada mata kuliah matematika diskrit, logika proposisi, babnya itu kan diajari cara membuat tabel kebenaran. Ya itu cara membuat tabel kebenaran itu dipakai di sini di logika fuzi. Ya. Caranya mencari gimana? Ya kita hitung. Oh, di sini tadi variabel inputnya yang dipakai acuan hanya variabel input. Variabel inputnya ada 3, yaitu open, high, sama low. Nah, di sini membernya saya juga 2, berarti true dan false gitu ya. Kalau misalkan true dan false. Tapi di sini kan turun dan naik. Berarti caranya memasangkan gimana? Ya tinggal dikalikan. Oh, ini 2, ini 2, ini 2. Berarti dikalikan ya sama dengan total rule-nya. Total rule-nya ini 2 kan? Open membernya 2. High membernya 2, low membernya 2. Berarti total rule-nya ya ini dikalikan semua. Ini dikalikan ini, dikalikan ini. Udah, ini total rule-nya. Jadi ini saya kasih urutan nomor 1, 2, sampai 8. Nah, boleh dipasangkan dari sini dulu. Dari sini dulu berarti ini turun. Turunnya pastinya 4 ya, sebanyak 4 kali. Dibagi sama aja turun. Berarti yang ini naik. Terus yang di sini, ini juga sama berarti. Kalau gitu, ini berapa pasangannya? Kalau di sini berarti ini turun.
gini, ini naik. Astagfirullahaladzim. Cara membuat pasangannya. 2 habis 4 kan 2. Ini turun lagi. Ini naik. Kayak gini cara membuat pasangannya. Astagfirullahaladzim. Terus yang di sini habis 2 kan 1, berarti ini turun, naik. Turun, naik. Oh, udah kayak gitu aja, turun, naik. Turun, naik. Nah, ini cara membuat pasangannya. Lebih baik diurut dari kalau depan monggo, dari belakang monggo. Yang penting paham. Ya. Terus ini berarti outputnya. Membuat rule itu seperti apa sih? Rule itu tulisannya kayak gini. If, kalau ini saya tulis ya, if jika open sama dengan turun, and misalkan operatornya saya pakai and, high sama dengan turun, and low sama dengan turun, apa? Dan-nya. Nah, dan itu untuk outputnya tadi. Astagfirullahaladzim. Dan apa misalkan output ya sama dengan turun. Nah, berarti ini saya buat turun. Kalau open turun, high turun, low-nya naik ya tetap turun. Kalau open turun, high-nya naik, low-nya turun berarti tetap turun. Misalkan opennya turun, high-nya naik, low-nya turun. Low-nya naik berarti naik. Turun. Naik. 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 Udah seperti ini misalkan. Ini adalah rule-nya. Nah, rule-nya ini ditulis di Fuzzy. Sini. Rule. Nah, kita lanjut. If turun. If open turun. Di sini operatornya and, ini boleh connection itu operator. Boleh diganti, tapi saya seringnya pakai and. Ya, seringnya pakai and. Or bolehkah? Boleh. Tapi saya sering pakai and. Terus ini turun, turun, turun. Add rule. Rule nomor 1. Persis kan nomor ini. Berikutnya turun, turun, di sini naik. Add rule. Terus turun, naik, turun. Add rule. Kalau kita cek di sini sama. Rule nomor 3, turun, naik, turun, turun. Oke, lanjut. Ini naik. Naik. Rule nomor 4. Nah, sama kan? Naik, naik, naik. Terus berikutnya naik, turun, turun, turun. Add rule. Rule nomor 5. Benar kan? Naik, turun, turun, turun. Terus rule nomor 6. Naik, turun, naik, naik. Add rule. Sama nomor 6. Rule nomor 7. Turun, naik. Rule nomor 8. Naik semua. Oke, selesai rule-nya. Kita close. Kita close. Udah. Kita close ini. Tadi saham gas mana ya? Prediksi. Yes. Setelah selesai, tahap berikutnya apa? Kita lakukan inputan. Inputan baru bisa melakukan tahap membership atau fusifikasi. Ini adalah menghitung nilai membernya atau mu-nya. Terus tahap berikutnya adalah inferensi. Inferensi di sini adalah menghitung nilai alfa dan z dari setiap rule. Ya, menghitung nilai alfa dan z setiap rule. Dan tahap terakhirnya adalah defusifikasi. Defusifikasinya kalau ini Fuzzy Mamdani berarti menggunakan rumus integral. Nah, di mata kuliah kalkulus ya juga diajarkan kok integral. Karena memang kalau kita ngambil jurusan informatika paling enggak memahami terkait itu. Lanjut, karena di sini ada inputan, enaknya kalau di sini itu tinggal manggil saja. Jadi saya buat interface-nya.
Atau saya buat langsung di sini aja. Saya panggil, saya tadi di foldernya aja langsung. Prediksi Pegas. Udah. Ini saya buat new file. Ini M file ya. Saya simpan di sini. Prediksi. Oke, cara manggilnya saya juara menghafal coding ya. Saya buka ininya dulu. Contoh coding saya yang fuzzy. Si Mamdani. Saya hanya ngopi caranya manggil. Nah, ini caranya manggil. Saya sesuaikan di sini. Tadi, saya kembali lagi ke foldernya, yaitu kenapa kok ada produksi roti ya di sini? Saya ambilin aja. Karena saya yang saham tadi saham Pegas. Udah, saya baca datanya. Dan ini saya rubah dalam bentuk Excel kan ya. Saya hanya butuh ini kan. Nanti hitungan selisihnya saya pakai atau nggak apa-apa, saya hitung dari sini sekalian. Saya buat new variable, saya paste. Oke. Tadi nih, berarti bentar. Sorry. Data Pegas. Udah, saya simpan. Data. Oke. Ini berarti saya lakukan perulangan ukuran datanya dulu. Kan ngitung X1, X2, X3-nya, terus sama outputnya kan harus dihitung berapa baris, berapa kolom. Baris, kolom, sama dengan size. Bentar ya, saya cek dulu. Unfisnya saya kok ragu kok tiba-tiba. Unfis edit. Kok ada produksi roti saya di situ. Form file. Sudah sama sesuai yang saya buat tadi atau belum? Oke, batasnya udah. Udah. Betul. Press. Oke, sudah, kita cek dulunya. Loh kan? Hilang. Ya, buat baru. Berarti tadi kesimpan di produk si roti. Astagfirullah. Ya udahlah. Turun. Saya buat lagi. Saya masih ingat yang tadi. Pasangan-pasangan udah. Saya lanjut ke sini. Turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Oke. Naik. Naik. Udah. Saya cek lagi. Turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Turun naik, turun naik, turun naik. Oke, udah. Tadi turun naik, turun. Oke, sudah. Saya save. Astagfirullah. Tadi makanya saya kok agak ini ya. Saya close. Bismillah, semoga
Nggak buat baru lagi, nyeting lagi itu lumayan loh. Udah, alhamdulillah. Lanjut, ukuran gambar datanya data Pegas. Oke, for i sama dengan apa ya saya. I mulai dari satu itu berarti baris ke satu sampai dari barisnya. Terus kita melakukan penentuan X1, maaf, X1i itu berarti data Pegas kolom ke-2. Dan X2 I berarti data Pegas I kolom ke-3. Open, high, low. X3 data Pegas I kolom ke-4. Nah, outputnya ada di kolom ke pertama. Terus cara melakukan prediksinya sesuaikan ini outputnya. Eval vis sesuaikan X1i terus X2i terus X3i. Kalau mirror di MATLAB itu berarti ada error, nyantai aja. Ini karena apa? For-nya belum ditutup. Nah, ini out-nya itu hasil outputnya. Nah, kita cek selisih errornya. Error. Nah, saya pakai selisih 0. Selisih sama dengan selisih ditambah, kan ini rata-rata nanti dapatnya. Maaf salah. Burung aja. ABS data aktualnya di data P gas I,1 kolom pertama dikurangi output I dan N. Nah, mainnya tomatnya sama dengan selisih dibagi baris. Oke, sudah. Kita running, semoga berjalan. Kalau ada error kita perbaiki, nggak usah bingung. Running. Nah, ini. Nah, datanya kan ada 509. Nah, X1-nya ya ini, sesuaikan ini. Terus selisihnya yang terakhir ini, outputnya ini ada. Nah, ini hasil prediksinya. Terus mainnya ini 138,6718. Bener atau enggak kita cross check aja. Ini kita copy. Oh, enggak mau. Keblok ya. Saya copy, saya taruh Excel. Nah, kita copy aja. Saya naruh di sini biar astagfirullahaladzim. Saya nambah kolom ini yang Fazi Mamdani, hasil prediksinya saya taruh di sini. Saya copy, tapi nanti di paste transpose.
Yang di sini di delete. Udah. Kita cek sudah benar enggak datanya. Oke ya, benar. Ini semuanya pakai number aja. Nah, kayak gini kan ini. Nah, di sini error. Ini pakai. Nah, saya kembalikan aja. Enggak mau. Udah pakai number. Ini selisihnya. Main. Karena kita mulai tadi samakan dengan moving average dari sini. Data aktualnya. Nah, dikurangi hasil prediksinya. Nah, terus di average. Nah, selisih errornya 100. Nah, nggak beda jauh ya. Di sini tadi, cuma ini kan semuanya data. Kalau kita tadi kan hanya ngambil yang urutan mulai keempat kayak nggak salah. Ini 136,51. Nah, bisa dilihat. Selisih 136,51. Betul nggak ya? Saya kok lupa. 13651. Betul. Oke, lanjut ke regresi linier. Regresi linier itu tahapannya adalah membuat persamaan garis. Cara membuat persamaan garisnya ya udah kita lakukan modeling, sama kan datanya tadi sudah ada. Bukan ini ya, ini yang lama. Oke, kita lanjut ke sini. Datanya yang berikutnya regresi linier. Ini saya simpan regresi. Tapi regresi berganda. Ya, liniernya. Kenapa kok berganda? Karena X-nya ada 3 ini. Caranya ngambil tetap sama. Ya. Caranya ngambil tetap sama. Dilakukan prediksinya. Nanti kita ambil sebentar. Bentar. Saya delete dulu aja. Saya panggil untuk baca data. Nggak usah for. Maaf, saya salah. X langsung aja. X sama dengan variabelnya data, pegas, semua baris, kolomnya mulai dari kolom kedua sampai kolom keempat. 2, 3, 4. Terus Y-nya data pegas, semua baris, mulai kolom ke 1 saja. Terus, maaf saya itu juara menghafal. Bentar, saya cekkan coding saya yang lama. Saya tadi nggak menyiapkan, mohon maaf. Nah, rumusnya ada untuk melakukan regresi linear. Nah, ini. Membuat ini dulu. Nanti saya perbaiki di sini. Namanya sudah ke paste. Ini membuat suatu matrik yang awalnya itu dibuat kolom pertama itu 1 semua. Jadi honest itu membuat suatu matrik yang nanti barisnya sebanyak, ini datanya 509, berarti 509. Terus di sini 1 itu nilainya 1, terus ya. Terus ini data dari X-nya. Udah kayak gini aja. Y-nya ini akan menghasilkan persamaan.
Hasil persamaan itulah yang dipakai untuk memprediksi ya, hasil persamaannya. Saya running. Nah, ini jadi persamaan ini kalau kita prediksi, saya ngopi dari sini, maaf ya, saya copy. Baris data pegas selisih. Terus di sini X-nya sama ya, X1 tadi, X2, X3. Nah, ini outputnya yang beda rumusnya. Kita masukkan rumusnya. Maaf, ini saya copy dulu ke sini. Nah, ini dikalikan dari X1I. Terus ditambah ini X2. Ini error, kurang tutup. Kalau ada ditambah X3I. Udah. Tadi variabel output saya data pegasnya belum. Udah, ini data pegasnya, selisihnya main. Ini saya hapus semua. Maaf, ini saya copy aja. Saya copy taruh Excel. Ini hasil regresi linearnya. Regresi linier berganda. Ini berarti B0, ini B1, B2, B3. Rumusnya yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah B3 kali X3. Ini rumusnya. Jadi kalau ditulis ya itu nilainya. Terus kita lanjut melakukan prediksi. Ini saya hapus semua kecuali yang data pegas biar nggak ketumpuk. Kayak gini. Prediksi regresi. Nah, ini hasilnya, outputnya sama ya, 509 baris. Saya copy. Ini taruh di Excel baru aja. Nanti saya taruh di sini. Saya transpose hasil regresinya. Ini mainnya. Kalau ini dimulai dari, biar sama semua ya, melakukan analisis, berarti dari sini saya geser. Nah, ini mainnya HBS, data aktualnya kita keluar. Nah, ini di sini B kurangi data hasil prediksi. Nah, selisihnya saya geser sampai bawah dan dapatlah nanti rata-rata average. Nah, selisih errornya berarti 10. Ini date-nya saya hapus saja, hanya sebagai urutan atau date-nya biar enggak membingungkan. Saya blok semua aja. Number. Selisih error dari 10,41. Nah, di sini. Selisih error 10,4-nya. Paling kecil adalah regresi linear.
Kenapa? Karena selisih errornya hanya 10,41. Pakai my ya tadi. Ini rata-ratanya. Nah, bisa dilihat bahwa itulah tahapannya. Kalau mau membuat interface-nya ya tinggal membuat interface. Dan di MATLAB juga ada interface. Bisa kok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf durasinya lama karena memang data yang saya gunakan banyak. Metodenya juga. Intinya, apapun yang kita pelajari, menggunakan metode apapun itu, pahami dasar, pahami terkait bagaimana tahapan yang sebenarnya. Jangan hanya tinggal manggil fungsi yang kita pakai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.